Dia kok di bawah sih ya? Nanti nggak kelihatan dong. Itu aja deket kamera tuh situ. Ya. Heeh. Gimana lagi? Ini masih ada bug nih, kayak beatsnya. Tuh, dua. Oh, jadi ada cita-cita, ada rencana untuk Iya. jadi pengangguran selama 2 bulan. Oke. Jadi sebenarnya saya kayak, ya udah, Pak Guru kan oke gitu. Iya. Terus aku kayak Memang oke banget sih Pak Guru. Oh, jadi ada pergolakan batin ya. iya, Terus betul. sebenarnya halo semua, balik lagi di Cerita Maya. Kali ini kita bakal ngobrol sama Saskia Putri Maudian, Asdos di Komunikasi Digital dan Media. Kita bakal kupas gimana sih rasanya jadi Asdos, apa aja tantangannya, dan tentu aja gimana caranya tetap bisa balance antara tugas akademik sama kehidupan pribadi. Terima kasih nih udah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast Cerita Maya. Oke Saskia, boleh nih kenalin sedikit aja sekarang tuh lagi ngasdos di mata kuliah apa sih? Oh iya, halo semuanya. Perkenalkan aku Saskia Putri Maudian. Rekan-rekan mahasiswa sama orang-orang sekitar aku biasa panggil aku Saski. Aku asisten dosen untuk mata kuliah desain grafis sama fotografi. Oh, 2 itu ya. Oke, nah waktu dulu itu memutuskan untuk menjadi asisten dosen tuh apa sih motivasinya gitu? Sebenarnya panjang banget kalau Oh diceritain. banyak, Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sebenarnya agak kompleks sih untuk diceritain ya. Jadi intinya itu pada waktu itu aku kebetulan nggak apa-apa ngomong aku. Nggak apa-apa. Aku kamu. Ya. Pada waktu itu aku memang udah ada di fase jenuh kerja ya. Karena waktu itu kan kebetulan aku kerja di salah satu perusahaan gitu. Terus jenuh banget bekerja itu, terus ternyata ada beberapa bentrok antara dunia kerja sama idealis aku, terus juga ternyata memang jauh sekali dari apa yang dibayangkan ya ternyata dunia kerja itu gitu. Jadi pada waktu itu gampang banget sebenarnya, jenuh terus bingung mau jadi apa gitu, karena rutinitasnya gitu-gitu terus gitu. Kayak cuman bangun, kerja, terima gaji, udah gitu. Nggak ada apa ya, nggak ada hal yang bikin aku semangat untuk hidup gitu istilahnya. Jadi kayak ngerasanya ya udah, hidup tuh cuma sekedar itu aja. Kerja dapat uang, tapi nggak ada kayak makna lebihnya lagi gitu. Terus setelah itu kebetulan banget waktu itu kontrak tuh sudah mau habis dari kantor, terus memutuskan kayak ya udah deh gitu. Merehat dulu sebenarnya waktu itu. Iya. Jadi memang tidak sengaja tidak diperpanjang ya? Iya, sengaja nggak perpanjang. Terus habis itu pas banget sebenarnya maunya rencananya mau libur chilling. Liburan gitu saat bekerja. Mau libur jadi pengangguran itu 2 bulan rencananya. Oh gitu. Saya. Betul. Oh jadi ada cita-cita, ada rencana untuk jadi pengangguran selama 2 bulan. Jadi sebenarnya saya kayak pengen nganggur dulu 2 bulan gitu ya. Agak aneh saya. Iya, terus kayak habis itu nggak sengaja lihat di grup angkatan komunikasi, Pak Guru sedang mencari asisten dosen. Gitu. Terus saya ngomong sama ibu kan, ibu tuh bilang, ya udah Pak Guru kan oke gitu. Terus aku kayak memang oke banget sih Pak Guru. Terus kayak, habis itu aku langsung chat Pak Guru. Impulsif aja sebenarnya langsung chat Pak Guru, Bapak saya berminat gitu. Terus ditanya sama Pak Guru, ya udah kirimkan CV-nya sama transkrip pada waktu itu gitu. Waktu itu nggak ada bayangan juga sih sebenarnya. Terus kirim, tiba-tiba diterima. Terus ya jadi suatu tindakan yang tidak pernah disesali sampai detik ini. Oke, gitu ya. Tapi kalau waktu sebelumnya nih, waktu di tempat kerjanya itu udah berapa lama sih? Dan kerjanya itu di bidang apa? Kok sampai bikin Saskia itu jenuh gitu ya? Apa sih yang buat Saskia itu pengen coba hal lain deh gitu? Iya, sebenarnya sih dari lulus sampai ke yang terakhir itu kerjaannya memang lumayan beda-beda gitu. Cuma memang masih di satu track sih, jadi nggak terlalu jauh gitu bidangnya. Yang pertama itu kan jadi kreatif di salah satu televisi gitu. Terus yang terakhir itu di bidang pendidikan sebenarnya, kayak di suatu tempat kursus itu jadi progress advisor gitu. Sebenarnya karena masih di bidang
pendidikan juga nggak terlalu jauh sama asdos kan ya kehidupannya. Cuman mungkin karena memang lingkup kerjanya mungkin yang agak berbeda gitu. Karena kan itu pure bisnis. Sedangkan kalau asdos kan tidak ke ranah uang seperti itu. Jadi agak jenuh dan kayak kehilangan jati diri aja pada waktu itu. Nah, jati diri apa sih yang merasa hilang gitu, dan idealis seperti apa sih Saskia itu? Karena sebenarnya kalau misalnya kita di dunia kerja, aku tuh notice-nya kita harus terbiasa untuk bohong. Oke. Bohong dalam artian harus berbohong dengan alasan untuk profit misalnya seperti itu. Jadi aku merasa kadang karena bekerjanya di bidang pendidikan juga gitu ya, ada satu orang anak yang seharusnya tidak sampai di tahap tertentu, which is sebenarnya dia harus belajar lebih banyak lagi gitu. Tapi kita harus bilang, enggak, anak ini mampu kok ibu gitu. Akhirnya dia harus naik, tapi kita tahu gitu sebenarnya anak ini tidak mampu. Jadi ada pergolakan batin ya? Iya, betul. Sebenarnya gue nggak mau gini, tapi ya mau gimana gitu kan, itu tuntutan dari perusahaan gitu ya. Betul. Kalau misalnya nggak seperti itu, jadinya kita nggak dapat uang, mungkin kayak bonus yang nggak cair dan sebagainya. Gitu. Tapi memang di sana itu bonusnya gede, gajinya besar ya? Ya. Tapi beda dong ya. Beda ya. Kalau di dunia perasdosan ini bukan uang yang dicari ya nggak? Betul. Dan itu banyak banget yang bakal kita dapat ya. Nah sebenarnya itu menurut Saskia itu apa sih peran utama seorang asdos di kelas? Saya sih melihatnya sejauh yang saya pelajari dari mentor saya, Bapak Guru gitu ya. Asdos itu atau asisten dosen itu seperti representatif dari dosen yang kita asistenin gitu. Jadi kayak semacam kayak kalau misalnya saya menjadi asistennya Pak Guru, maka saya harus menerapkan apa yang Pak Guru ajarkan ke mahasiswa ke dalam diri saya terlebih dahulu sebelum saya juga ikut menerapkan ke mahasiswa gitu. Jadi sejalan lah, jadi balance ya gitu ya. Ya. Lebih kayak ke satpam sih sebenarnya. Satpam. Jadi kalau mau apa-apa ke Kak Saski dulu gitu ya. Begitu ya. Kalau mau apa-apa saran Kak Saski dulu gitu ya. Sebelum ke Pak Guru. Kalau mau ke beliau ya silakan gitu. Langsung. Gitu. Terus ada nggak sih momen lucu atau unik itu selama jadi asdos yang ya mungkin agak susah dilupain ya gitu? Sebenarnya kalau banyak hal yang kesan, maaf saya salpok. Kayaknya Sasti kepanasan deh, tolong ambilin tisu dong. Aku tadi kayak mau jatuh gitu, agak mengerikan gitu. Udah kayaknya dibuka aja nggak sih, kasihan. Oh ya udah. Sastinya kepanasan. Gini aja lah. Kan pakai ini. Ya elah ya, semuanya aja kali ya. Mana? Di mana? Aku tidak melihatnya. Sama. Tadi ulangi lagi ya berarti? Udah dijawab belum sih? Belum kan? Belum. Nah, ada nggak sih momen lucu atau unik selama jadi asdos yang mungkin susah buat Kak Saski lupa? Kalau momen yang nggak bisa lupa tuh banyak banget ya, karena mahasiswanya kan gonta-ganti terus gitu. Cuman memang kalau misalnya momen yang nggak bisa dilupain dan lucu itu mungkin pada saat belajar desain dan foto ini ya. Iya. Karena ternyata bahagianya anak-anak itu sederhana banget. Gitu. Apa tuh bahagianya anak-anak yang sederhana, Kak? Ya kayak sesimpel ngedit gitu ya, di desain grafis terutama kalau misalnya ngedit yang tadinya harusnya garisnya tuh lurus, kita mau bikin jadi melengkung, gitu pakai curve gitu. Awalnya mereka kayak udah mau nangis, kamu pusing banget gitu. Padahal cuma pakai satu icon doang, kesini nih. Begitu dikasih tau, oh my god. Bahagia berbinar-binar ya kayak. Itu lucu banget dan sampai kayak Kak Saski pro banget. Enggak, saya enggak pro. Jadi kayak oh iya, dan mereka tuh luar biasanya mahasiswa itu dikasih tahu satu itu bisa dikembangkan jadi 10. Dan itu luar biasa menyenangkan buat aku buat ngelihat dari dekat gitu. Karena kayak wah anak ini jenius ya gitu. Jadi aku tuh relate kalau misalnya ada kayak dosen yang terharu lihat mahasiswanya jadi berhasil atau apa. Karena aku merasa kayak oh iya,
aku ngelihat banget orang ini tadinya nggak bisa apa-apa, terus berkembang dewasa, semakin nambah semesternya jadi public speakingnya jadi bagus, terus juga dia jadi percaya diri gitu. Jadi ngerasa kayak pilihan yang tepat aku jadi asdos karena aku ngerasa aku menemukan diri aku yang sebelumnya tuh udah hilang gitu. Nah, Kayak cakep. badanku tuh tadinya kosong gitu pada saat kerja, kayak ya udah robot aja, kerja, makan, pulang, gajian gitu. Tapi nggak ada sesuatu yang bikin aku ngerasa hidupnya. Oke. Tapi pas aku jadi asdos, mungkin aku nggak dapat uang seperti yang dulu, yang besar itu, Ya. tapi aku ngerasa hidupku jadi lebih hidup aja. Ya. Jadi aku ngerasa hidup gitu. Ya, jadi ada perbedaan ya ketika mahasiswa itu bisa gitu kan bahagia dengan apa yang bisa dia capai gitu kan. Karena orang hebat itu kan berawal dari nggak bisa apa-apa gitu, karena ada kemauan dia belajar. Makanya anak-anak komunikasi digital dan media itu pada hebat-hebat ya kayak Hebat. karena kemauan belajarnya itu luar biasa sekali. Apalagi pas pelajaran mata kuliah Kak Saskia ya teman-teman ya. Kayaknya yang telat juga nggak akan ada deh Kak Saskia ya. Aduh, kalau mahasiswa nih Kak, ada nggak sih yang bandel atau nggak serius gitu pas mata kuliahnya Kak Saskia gitu? Biasanya Kak Saskia itu lebih pilih sabar atau tegas ke anak-anak? Kalau bandel itu pasti banyak ya, maksudnya banyak dalam artian karena kan karakter sama kepribadian itu kan beda-beda ya. Bukan bandel kali ya, maksudnya aktif. Iya, aktif ya. agak hiper ya. Iya. Nggak bisa diam ya Kak gitu. Iya, namanya juga komunikasi ya. Sebenarnya lebih ke aktifnya itu kayak nggak bisa disuruh mendengarkan sambil diem gitu. Pasti kayak dia sedikit-sedikit kalau kita kasih tahu dia diskusi dulu sama temannya atau apa. Padahal pada saat itu mungkin kondisinya tidak diperuntukkan untuk diskusi, tapi diperuntukannya untuk mendengarkan dulu. Gitu. Jadi mungkin kayak agak pada saat situasi tersebut aku lebih milih untuk tegas. Karena yang aku pelajari dan aku dapatkan dari bapak guru juga, terus dari dosen-dosen gitu. Aku belajar kalau misalnya kan kita tuh mengajar harus pakai cinta kasih ya. Maksudnya kepedulian gitu. Cinta kasih dan peduli itu didefinisikan oleh Pak Guru itu bukan bukan love is not what you give, bukan apa yang kita berikan tapi apa dampaknya. Jadi bisa aja kalau analoginya kita itu ngasih 100.000 setiap hari ke satu anak, itu baik kan? Tapi dampaknya anak itu jadi males, gak mau kerja. Itu bukan cinta, bukan rasa peduli, tapi lebih ke aku berbuat baik. Jadi kayak kita tuh ngasih pancing ya Kak ya? Betul. Tapi kalau misalnya kita sayang sama dia, kita akan mendidik dia supaya ayo kita belajar supaya kamu mau dan bisa survive sendiri gitu. Jadi ketika mahasiswanya seperti itu, kalau misalnya kita sabar, maka dia akan terus-menerus melakukan pola yang sama gitu. Jadinya attitude-nya atau karakternya tidak terbentuk dengan baik gitu. Jadi pada saat mungkin dia terjun ke masyarakat atau pada saat dia bekerja, maka etika kerjanya juga tidak akan baik gitu. Tapi kalau misalnya kita tegas, dia akan membentuk pemahaman dan pola pikir kayak, oh iya itu tindakan yang salah. Kalau orangnya lagi berbicara, kita harus mendengarkan. Karena itu bentuk dari penghargai. Jadi itu adalah bentuk cinta kasih yang diajarkan Pak Guru ke setiap asistennya gitu. Jadi keren banget ya. Jadi anak-anak itu udah nggak kaget mungkin di dunia kerja ya kayak karena sudah memang memiliki karakter dibentuk seperti itu gitu ya, untuk disiplin gitu, untuk menghargai seperti itu ya kayak. Nah kan Ngasdos ini ya kayak kan lumayan nyita waktu nih, ya nggak sih? Dari jam 7 kadang sampai jam 7 lagi ya kayak gitu kan. Gimana sih caranya Kak Saskia itu ngebagi waktu antara kerjaan asdos dan kehidupan pribadi? Kalau aku sih caranya terbiasa untuk ada deadline setiap hari ya. Jadi deadline setiap hari itu kayak apapun itu tugas yang berkaitan dengan pekerjaan, itu aku sebisa mungkin kerjakan pada saat aku di kampus. Jadi ketika aku sudah di rumah, aku tidak memegang pekerjaan lain lagi. Serius?
keren banget. Aku nggak bisa, aku aja belum bisa seperti itu. Kayaknya harus belajar banyak nih sama Kak Saski nih, serius. Iya, jadi seperti itu. Jadi jadi kalau misalnya kayak dikasih tugas, misalnya jam 7 dikasih, ya sudah langsung dikerjain aja. Biar spare waktu banyak untuk main, untuk me time-nya itu bisa lebih banyak juga, jadi lebih puas gitu. Kalau aku sih seperti itu. Keren banget. Pernah nggak sih Kak Saskia itu ada di titik di mana Kak Saskia itu ngerasa overwhelmed banget gitu? Dan kalau iya, biasanya cara ngatasinnya itu gimana? Kalau overwhelmed pasti pernah ya, apalagi pas awal-awal mungkin pas awal-awal, terus adaptasinya juga kan lumayan gitu ya. Itu tadi seperti overwhelmed-nya itu kerjaan ditumpuk, jadinya dikerjakan di rumah seperti itu ya. Jadinya tidak ada waktu untuk diri sendiri, terutama aku kan introvert orangnya. Jadi gampang serius, capek. Kak? Serius Kak Saskia introvert? Kok kayaknya enggak ya gitu. Aku INFP, MBTI aku introvert gitu. Jadi gampang capek sebetulnya kalau ngobrol sama orang banyak gitu. Jadi pada saat itu kerjaan aku tumpuk karena aku ngerasa capek gitu habis ngobrol sama banyak orang di kampus, ditumpuk. Ternyata di rumah aku butuh space untuk diriku tapi aku nggak dapet. Jadinya semrawut, kayak perangnya tuh bukan perang sama orang tapi perang sama diri sendiri gitu. Mau ngerjain pusing, gak mood gitu. Maunya tiduran aja, bengong gitu. Oh my god, ternyata itu ya aku rasain, Kak. Aduh, Kak Saskia nih. Nah, kalau Kak Saskia lagi pengen me time atau nongkrong sama teman-teman nih, apa sih hal favorit yang biasanya Kak Saskia lakuin buat recharge energi? Berkaitan sama yang tadi sebelumnya, aku introvert. Jadi aku memang kalau misalnya udah mulai capek, aku biasanya nyari spot kosong yang nggak ada orangnya, terus aku bengong aja. Kalau nggak aku dengerin musik atau nonton film atau baca buku kayak gitu sih biasanya. Kalau aku juga hari-hari libur aku kurang suka keluar, aku lebih suka ya udah di rumah aja baca atau nulis atau bikin cover lagu yang temanya suka denger. Keren gitu. banget loh. Suaranya juga bagus loh. Teman-teman Kak Saskia juga suaranya bagus loh. Banyak udah cover ya Kak. Cover berapa lagu Kak? Wah. Nah untuk hobi yang recharge energi Kakak tuh ya, itu dari mana sih awalnya gitu? Kakak bisa ikut cover lagu lah, itu ada temennya, ada kelompoknya atau apa tuh? Sebenarnya kalau lagu itu dari kuliah, itu memang dulu tuh sempat ikut The Voice IPB. Oh IPB, oke. Ya, terus sama dong Kak. Aku juga Kak. Cuman nggak sampai beres Kak. sama saya kuat. Sampai saya juga. Wah, lelah sekali kehidupan ini ya. Aku ikut The Voice, terus memang dari SMA itu suka lomba-lomba nyanyi, kuliah juga masih aktif lomba. Terus terbentuk komunitas sendiri sih, mungkin karena udah sering lomba juga ya. Jadi kayak tahu ada event online. Biasanya aku ikutnya event online sih. Kayak di aplikasi-aplikasi itu biasanya ada lomba nyanyi. Terus kalau misalnya di YouTube itu ada lomba kayak dari komunitas kayak misalnya K-popers kah atau Jepang kah, yang kayak gitu-gitu sebenarnya. Jadi aku banyak aktif lihat kayak di Twitter, di X, di Facebooknya, atau kadang di Instagramnya nyari info lomba biasanya. Nah dari situ ada kayak grup-grupnya buat yang event hunter namanya gitu. Jadi ya udah terbentuk sendiri, terus masuk sendiri juga. Udah kayak alami aja sih, udah ada jalurnya mungkin ya karena udah terbiasa ke situ. Jadi ya udah belajar ngedit lagi video apa segala macam. Jadi makin ke refresh juga karena itu. Keren banget sih, jadi luar biasa gitu ya. Jadi terbangun jaringan-jaringan di jaring yang lebih luas lagi ya Kak ya. Oke, katanya introvert ya. Tapi nyanyi juga ya, dan ikut kelompok juga ya teman-teman ya. Nah, menurut Kak Saskia nih, jadi asdos itu lebih ke batu loncatan buat masa depan atau pengalaman berharga aja sih selama kuliah? Kalau aku lebih condong ke pengalaman berharga ya. Karena aku ngerasa aku disembuhkan, healing selama jadi asdos ini. Dari yang mungkin aku merasanya tadi aku merasa hidupku kosong, terus aku merasa aku selalu menggambarkan aku dulu sebelum jadi asdos itu kayak aku yang versi sakit. Terus sekarang aku udah sembuh lagi kayak aku pas kuliah. Masya Allah, gitu. ya. Jadi aku ngerasanya ya mungkin bisa jadi batu loncatan juga kalau misalnya nanti mungkin suatu saat aku
udah deh kayaknya udah cukup deh healingnya gitu di sini, terus milih untuk kerja lagi gitu di tempat lain gitu, berkarir lagi gitu. Tapi untuk saat ini aku selalu menganggap Asdos ini pengalaman terbaik dan nggak pernah disesali juga. Mantap, luar biasa. Nah, apa sih hal yang paling berharga yang Kak Saskia dapat dari dunia perasdosan ini? Pengalaman paling berharga, waktu ya. Ada banyak waktu yang aku sesali sebetulnya sebelum di Asdos ini. Kayak aku merasa kayak coba kalau dulu pas lulus langsung jadi Asdos Pak Guru ya. Gitu. Mungkin ada mentalku mungkin lebih kuat atau mungkin aku punya hal-hal yang lebih baik lagi di karakter aku. Mungkin aku nggak akan gampang menyerah dulunya, nggak menye-menye, nggak lembek gitu. Pas di sini aku merasa waktu yang aku punya tuh jadi tebal, banyak isinya. Terus aku ngerasa ya itu, jadi karena waktu ini nggak bisa diulang, aku merasa itu waktu yang paling berharga dalam hidupku tuh saat ini gitu. Aku ngerasa kayak oh ya, aku menemukan apa yang aku mau, aku menemukan nilai diriku lagi di sini. Yang sebelumnya aku ngerasa udah gak ada gitu. Keren banget ya. Pengalaman Kakak Asdosnya. Nah, kalau ada mahasiswa nih Kak, kalau ada mahasiswa yang bercita-cita jadi Asdos juga, tips apa sih yang bisa Kak Saskia kasih? Tips ya. Sebenarnya Asdos itu bukan cuman sekedar sebenarnya ini tergantung ke masing-masing individu ya. Sebenarnya jadi Asdos itu kan bukan cuma sekedar kamu masuk, mengabsen, terus nyampain tugas. Itu bukan cuma sekedar seremeh itu sebenarnya ya. Ada beban tanggung jawab dan moral yang lebih dalam yang kita tahu sebenarnya kalau misalnya kita jalani gitu. Tipsnya mungkin lebih ke kalian harus tulus dulu ke orang lain dan tulus dulu ke diri sendiri sebelum jadi asisten dosen. Karena kalau misalnya tidak punya ketulusan itu, maka kalian akan menganggap mahasiswa itu orang yang menyebalkan dan enggak dan bukan adik kalian gitu. Jadi kita itu menganggap mahasiswa itu adik-adik kita ya Kak ya. Kita rangkul semuanya, kita tulus apapun perlakuan mereka. Mungkin ada yang menyebalkan, pasti banyak ya Kak. Wow gitu ya. Luar biasa. Nah, terakhir. Kalau disuruh rangkum dalam satu kalimat, jadi Asdos itu rasanya kayak. Jadi Asdos itu rasanya kayak Superman. Asik, Superman. Aduh, bisa terbang gitu ya kayak. Kadang terbang, kadang boom, kadang jatuh gitu ya. Tapi banyak senangnya dong ya Kak pasti ya. Banyak kok, banyak sekali. Oke, makasih banyak Kak Saskia buat sharingnya ya sama teman-teman. Semoga cerita ini bisa juga jadi gambaran dan buat teman-teman juga yang penasaran sama dunia perasdosan. Jadi, duduk santai, tarik nafas sebentar dan subscribe Cerita Maya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah, terima kasih Kak Saski.